Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Secangkir Ilmu yang merupakan salah satu program unggulan dari N8 TV, TV Edukasi SMK Negeri 8 Semarang. SMK 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Pemirsa N8 TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu mematuhi standar protokol kesehatan COVID-19. Untuk mengawali sesi kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah atau dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa ini segala urusan kita dimudahkan dan pandemi COVID ini segera hilang, segera musnah dari muka bumi ini. Pada hari ini kita akan belajar mengenai teknik pengolahan audio video. Khususnya adalah materi tentang alur proses produksi multimedia. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian akan memahami alur proses dari produksi multimedia dan bisa membuat alur proses produksi multimedia. Materi ini secara garis besar membahas dua materi. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah tahapan alur proses dari produksi multimedia itu, mulai dari praproduksi, produksi, sampai dengan pasca produksi. Nah, apa itu alur proses produksi multimedia? Alur proses produksi multimedia itu adalah suatu urutan proses melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika membuat suatu produk multimedia. Nah, tahapannya apa saja? Tahapannya mulai dari praproduksi. Ini tahapan awal yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan produksi multimedia. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap produksi. Ini adalah kegiatan implementasi dari segala yang tertuang dalam skenario. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap pasca produksi, tahap akhir dalam sebuah rangkaian proses pembuatan produk multimedia. Langkah pada tahap yang pertama yaitu adalah tahap praproduksi. Nah, tahap praproduksi ini atau pre-production ini ada beberapa tahapan yang mulai dari perancangan ide, kemudian dilanjutkan dengan membuat proposal, membuat sampel atau prototype, menyiapkan rancangan desain sampai persiapan proses produksi. Kalau saya tayangkan dalam bentuk alur atau flowchart itu seperti ini. Perancangan ide itu bisa kita breakdown lagi, bisa kita pecah kembali. Mulai dari kita cari identifikasi gagasannya, idenya apa kita cari. Kita kembangkan menjadi konsep, konsep menjadi sinopsis, sinopsis jadi treatment, treatment menjadi naskah atau skenario. Dari naskah dikembangkan lagi menjadi storyboard, dari storyboard jadi shooting script. Nah, setelah idenya jadi, kemudian dibuat proposal, membuat proposalnya. Kemudian yang selanjutnya membuat sampelnya atau prototype, menyiapkan rancangan desainnya, dan persiapan proses produksi. Nah, mulai dari perancangan ide yang pertama. Pertama kali ketika kita mau membuat sebuah produk multimedia, khususnya audio video,
kita harus tentukan identifikasi gagasan atau ide ceritanya apa. Kita tentukan, kita mau buat apa. Apakah contoh kita buat company profile sebuah usaha seperti kafe, company profile kafe, atau kita buat iklan layanan masyarakat tentang apa, tentang pencegahan COVID atau yang lain. Nah, dari ide tadi kita buat konsepnya yang lebih terstruktur. Ya, konsepnya bagaimana? Kita tentukan temanya. Tema ini adalah garis besar dari suatu cerita tersebut. Kemudian kita tentukan judul. Judul ini rumusan cerita. Ini bisa bentuknya berupa satu kata atau satu kalimat yang bisa menjadi daya tarik. Contoh buat judulnya Idola Cafe, seperti itu. Kemudian setelah kita tentukan judul, kita tentukan pokok ceritanya. Poin-poin yang mau disampaikan itu apa saja? Poin-poin ceritanya. Bisa kita breakdown, kita bisa tulis poin-poinnya, mulai sejarah berdirinya, asal-usulnya bagaimana, kemudian atau arti namanya, alamatnya, alamat tempat usahanya di mana, kemudian kenapa memilih usaha tersebut, keunggulan produk ini dibandingkan dengan yang lain apa, fasilitasnya apa, kontak yang bisa dihubungi apa. Nah, ini adalah pokok-pokok ceritanya, poin-poin ceritanya. Kemudian konsep yang selanjutnya, struktur konsep yang selanjutnya adalah tujuannya cerita. Tujuannya ini untuk apa? Apakah ingin mengenalkan suatu produk atau ingin mengajak sesuatu? Nah, itu kita tentukan tujuannya. Ada pesan yang ingin disampaikan dalam audio video ini untuk penonton. Kemudian yang selanjutnya, sasarannya penontonnya ini siapa sasarannya? Contoh, untuk anak-anak usia 3-5 tahun, pastinya berbeda konsep ceritanya nanti jika sasarannya itu adalah untuk remaja usia 15-20, pasti berbeda. Kalau untuk anak-anak, pemilihan propertinya, pemilihan warnanya pasti yang cerah, ceria. Nah, itu sasaran penontonnya ini sangat penting untuk kita tentukan. Dari konsep, kemudian kita dalam rancang ide selanjutnya adalah kita buat sinopsisnya. Sinopsis ini merupakan ringkasan cerita yang menggambarkan keseluruhan dari isi cerita. Ini sinopsis ini hanya beberapa kalimat saja, tidak usah panjang-panjang. Dan biasanya di sinopsis itu endingnya itu tidak diberitahukan. Nah, sinopsis berisikan tema dan alur sebuah cerita dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Tapi endingnya biasanya tidak disampaikan supaya menarik perhatian dari penonton. Oh, ini kira-kira nanti endingnya bagaimana ya, selesainya bagaimana. Nah, itu sinopsis. Ini juga sebagai publikasi dan promosi, sehingga sinopsis ini bisa ditempatkan di cover DVD atau di poster. Nah, itu sebagai daya tarik untuk publikasi sinopsis. Dari sinopsis dikembangkan lagi menjadi yang namanya adalah treatment. Nah, treatment ini apa bedanya dengan sinopsis? Kalau treatment itu dia lebih detail, diuraikan lebih detail daripada sinopsis. Sama ringkasan cerita, tapi dia lebih detail. Kalau tadi sinopsis hanya terdiri dari beberapa kalimat, kalau treatment dia terdiri dari beberapa paragraf. Sehingga dia menguraikan alur cerita dari awal hingga akhir yang dirangkum dalam sebuah tulisan. Tujuannya pastinya untuk menguraikan secara ringkas isi ceritanya, sehingga dapat sebagai acuan untuk melakukan proses produksi. Nah, dari treatment kemudian dikembangkan lagi menjadi yang namanya adalah naskah atau skenario. Nah, naskah ini sebuah teks yang berisikan gambaran visual secara rinci yang akan divisualisasikan. Naskah hanya berupa tulisan, biasanya berisikan keterangan lokasi. Nah, untuk membuat naskah ini kita bisa menggunakan
aplikasi pengolah kata seperti Word, atau juga aplikasi yang khusus untuk membuat naskah seperti Final Draft. Itu juga bisa kita gunakan untuk membuat naskah. Nah, kita lihat contoh naskah. Nah, naskah ini berisikan keterangan lokasi, waktu, dan peralatan yang dibutuhkan. Contoh, ini ada naskah pecah ban. Nah, di situ ada keterangan satu, EXT. EXT itu adalah eksterior, berarti dia settingnya adalah di luar ruangan. Kalau INT berarti dia di dalam ruangan, interior. Nah, ini EXT, kondisinya adalah di parkir kampus pada pagi hari ini. Pada pagi hari. Nah, kemudian case-nya ini pemerannya siapa saja? Di sini disebutkan ada si Mike, si Joko, dan seterusnya itu. Kemudian setelah itu digambarkan kondisi atau suasananya. Nah, itu di kondisinya bagaimana, suasananya bagaimana. Itu sehingga sang sutradara dan sang pemerannya nanti itu akan mudah dalam membayangkan nanti saya akan bagaimana. Kemudian di bawahnya dituliskan dialognya dari setiap peserta atau pemerannya, seperti itu. Nah, dari naskah ini bisa kita kembangkan lagi. Selanjutnya itu adalah menjadi sebuah storyboard. Storyboard ini adalah gambar cerita. Storyboard ini sangat penting, apalagi jika film itu untuk film-film yang berbudget besar. Film yang berbudget besar, sehingga tampilan tayangan yang akan disajikan di dalam video itu harus dikonsepkan benar-benar matang. Angle-nya dari mana, bagaimana pemotongan gambarnya, komposisinya bagaimana. Nah, itu bisa. Kemudian efek visualnya bagaimana. Itu di gambar storyboard. Kemudian yang selanjutnya dari storyboard dilanjutkan menjadi skenario produksi atau shooting script. Nah, apa bedanya shooting script sama skenario? Kalau skenario tadi berupa gambaran tulisan saja. Kalau shooting script itu lebih detail lagi. Shooting script itu ini untuk acuan dari kru teknis. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan pun bahasanya bahasa sangat-sangat teknis. Seperti di contoh itu di gambar itu ada INT, interior, cut to presenter, berarti dia transisinya apa. Nanti di situ ada beberapa kolom, paling kiri itu ada scene, biasanya nomor 1, scene 1. Kemudian visualnya apa gambarnya. Kemudian audionya, audio yang digunakan, musik, backsound-nya apa, ada opening atau dialognya apa. Nah, itu disampaikan di situ. Durasinya berapa detik atau berapa menit. Itu dijelaskan secara detail di shooting script, karena ini untuk acuan dari pelaksana teknis seperti editor, kameramen, dan lainnya. Nah, kalau naskah tadi itu biasanya digunakan sebagai acuan oleh pemeran sama si sutradara dan pelatih peran. Nah, dari setelah kita selesai merancang ide, kita buat proposal. Proposal ini kita biasanya strukturnya isinya ada judulnya, maksud dan tujuan programnya apa, target pasarnya, segmentasinya program ini siapa. Kemudian rencana kerja ini time schedule, mulainya kapan, waktunya kapan, berapa bulan. Nah, kemudian menentukan timnya, tim kerjanya. Timnya apa saja, siapa saja. Ini akan kita bahas lebih lanjut di tahap produksi nanti. Kemudian menentukan anggaran. Anggarannya dari mana, biayanya berapa. Nah, ini dicantumkan dalam struktur proposal. Kemudian yang selanjutnya pembuatan sampel atau prototype. Ini untuk menyatukan visi dari seluruh tim dan kru. Dibuat sampelnya aja. Sehingga nanti nanti efek visualnya seperti ini, nanti semua bisa paham, satu visi semuanya. Setelah pembuatan sampel atau prototipe jadi, kita buatkan kita siapkan rancangan desainnya. Desainnya bagaimana?
efek visualnya bagaimana? Apakah nanti syuting langsung atau pakai green screen atau pakai efek video yang lain? Konsep desain arsitekturalnya bagaimana? Ya, propertinya bagaimana? Itu kita siapkan di rancangan desain. Dan pada tahap praproduksi atau pre-production yang terakhir adalah persiapan proses produksi. Ini semacam cross check atau cek di checklist. Hal-hal terakhir yang perlu disiapkan dalam tahap praproduksi, mulai dari finalisasi konsep naskah, alur ceritanya, kemudian finalisasi alat-alat yang akan digunakan, sudah tersedia semua atau belum, finalisasi personil, sudah fix personilnya, kemudian biayanya sudah fix atau belum. Kemudian setelah tahap praproduksi selesai, yang selanjutnya adalah tahap produksi atau production. Nah, tahap production di sini dalam film kita bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Nah, jika bisa saya klasifikasikan, kru produksi itu ada 2 klasifikasi besar. Yang pertama adalah personel produksi non-teknis atau non-technical production personil. Kemudian yang kedua adalah personel produksi teknis atau technical production personil. Nah, apa saja sih non-technical production personil atau kru produksi yang bersifat non-teknis? Untuk kru produksi yang non-teknis ini biasanya ada beberapa macam. Ada mulai dari produser ini yang dia bertanggung jawab dari kelangsungan produksi tersebut, dari mulai tahap praproduksi, produksi sampai ke pasca. Kemudian ada eksekutif produser atau produser eksekutif. Ini biasanya dia yang sebagai penyandang dana. Seorang eksekutif produser bisa membawahi beberapa produksi. Ya, tidak hanya satu produksi saja, itu eksekutif produser. Istilahnya ini adalah investornya eksekutif produser. Kemudian selanjutnya lagi adalah produser manajer produksi. Ini yang bertanggung jawab pada produksi di lapangan. Kemudian dia dibantu oleh seorang production assistant atau asisten produksi. Selanjutnya ada yang namanya sutradara atau direktur yang mengarahkan film, bagaimana ceritanya, bagaimana dia mengarahkan pemain. Nah, ini tugasnya seorang sutradara. Kemudian dia dibantu ada seorang astrada atau asisten direktur. Ada juga yang namanya floor manager atau manajer area, yaitu manajer yang bertanggung jawab pada kegiatan di lapangan, yang bertanggung jawab pada produksi tersebut di lapangan tersebut. Kemudian ada scriptwriter atau penulis naskah, dia yang membuat naskah, konsep, ide dan macam-macamnya. Kemudian ada penata artistik atau art director. Kemudian ada make up artist, penata wajah. Kemudian ada lagi yang namanya kostum designer. Kostum yang digunakan apa saja disesuaikan dengan konsep ceritanya. Kemudian yang selanjutnya, untuk kru produksi yang selanjutnya adalah ada personel produksi teknis. Ini kru yang menangani hal-hal teknis. Ini biasanya yang pertama adalah ada technical director. Ini dia yang jika di gambar dia yang men-switch gambar-gambarnya, dia yang mengatur perpindahan gambarnya. Ini adalah tugas dari technical director. Kemudian ada camera person. Ini yang bertanggung jawab untuk mengendalikan kamera, mengoperasikan kamera. Bertanggung jawab untuk mengoperasikan kamera. Kemudian ada lagi yang namanya director of photography. Nah, camera person ini biasanya dikendalikan atau diatur oleh seorang DOP, director of photography, yang mengatur komposisinya, yang mengatur angle-nya. Nah, itu biasanya disetujui oleh DOP. Ya.
Kemudian ada lighting director, penata cahaya, sound engineer yang bertugas sebagai operator radio. Kemudian ada video record operator, orang yang bertugas untuk merekam video. Kemudian ada video editor yang bertugas untuk menyunting. Jika live biasanya tidak ada penyuntingan. Kalau itu film biasanya ada editing. Kemudian ada graphic artis atau penata grafis, elemen-elemen gambar yang ada di dalam film tersebut. Kemudian ada juga yang sound designer atau penata suara, dia yang menata audio, menata musiknya bagaimana, menata dubbingnya bagaimana. Berbeda dengan sound engineer, operator, dia hanya bertugas untuk mengoperasikan. Kalau penata itu dia lebih ke mengatur supaya audionya itu diintegrasikan bisa jadi bagus. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap pasca produksi atau tahap post production. Nah, tahap post production ini ada beberapa job desk, ada beberapa pekerjaan di situ. Mulai dari ada penyuntingan gambar atau editing, penambahan teks atau tilting, pemberian grafis visual, ya, ada visual grafiknya. Kemudian pembuatan animasi dan efek visualnya, itu pekerjaan sendiri. Pembuatan musik latarnya, backsoundnya, pemberian efek audio, kemudian pembuatan narasi, kemudian ada proses rendering hingga jadi pengemasan. Nah, semua itu, semua kru, semua personel bertugas saling berkolaborasi untuk menghasilkan suatu film yang baik, saling berkoordinasi. Nah, saya kira itu saja materi yang saya sampaikan untuk hari ini tentang teknik pengolahan audio video, khususnya tentang alur proses produksi multimedia. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Jika masih ada pertanyaan, bisa menghubungi saya di email saya di yemimariarpi@gmail.com. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Idola SMK 8 Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Terima kasih.